kita tahu bahwa tahun 2025 sisa beberapa pekan lagi. Seperti apa upaya dari Sun Life Indonesia untuk bisa memacu kinerja di sisa tahun 2025 ini? Proteksi apa saja Pak yang mungkin akan lebih dimasifkan hingga akhir tahun 2025 ini? Ya, yang pertama kita meluncurkan kampanye The One You Can Rely On. Ini sebenarnya memperkuat kita untuk mencapai tujuan kita tadi, yaitu membantu keluarga Indonesia mencapai kemapanan finansial dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini salah satu kampanye kita yang sudah kita luncurkan dan bisa dilihat di berbagai media. Tentunya banyak sekali aktivitas yang mendukung kampanye ini. Intinya adalah bagaimana tenaga pemasar kita itu memposisikan diri sebagai partner mitra daripada nasabah kita untuk menjalani hidup, mengembangkan keuangan mereka, perencanaan keuangan mereka, mempersiapkan pendidikan anak mereka, bahkan pensiun mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di kuartal terakhir ini, Sasa, kita juga baru saja meluncurkan 2 produk baru. Yang pertama kita luncurkan di kanal Bank Assurance kita. Ini produk membantu nasabah merencanakan waris. Kita tahu bahwa polis asuransi itu adalah satu instrumen untuk menciptakan warisan yang sangat efektif karena aman, jelas dan simple sekali. Jadi satu, dengan premi sekian itu akan menciptakan suatu nilai warisan yang cukup besar. Kedua, jelas kepada siapa diberikan berapa persen. Jadi ini produk yang sangat-sangat efektif untuk itu, perencanaan waris dan dalam mata uang US dollar. Yang kedua juga kita meluncurkan produk untuk kanal agency. Tadi ada 1.000 lebih agen-agen kita di seluruh Indonesia. Mereka juga akan memasarkan produk terbaru yang juga sangat spesial. Karena biasanya produk asuransi jiwa itu ada batasan waktu untuk ikut atau masuk ya, 70 atau 75. Nah, produk terbaru kita ini bisa menerima nasabah sampai usia 80 dan tidak perlu melakukan pemeriksaan medis. Karena beberapa nasabah ingin masuk asuransi tapi kalau pemeriksaan medis nggak mau, repot. Nah, ini nggak perlu, langsung bisa diterima sebagai nasabah di usia sampai 80 pun, dan ini memberikan return yang juga sangat menarik dalam US dollar. Jadi ini sebagai satu tools buat nasabah, satu produk buat nasabah untuk mengembangkan wealth mereka. Ini antara lain hal yang kita lakukan supaya tahun 2025 kita bisa tutup dengan pertumbuhan yang terus membaik, ikut membantu masyarakat Indonesia untuk mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Benar. Kalau untuk kesehatan sendiri, Pak? Ya, kesehatan kita juga ada beberapa produk kesehatan, Sasa, saat ini yang ada di dalam portfolio produk kita. Tapi kita melihat bahwa produk kesehatan ini kita harus sesuai dengan pasarnya, karena saat ini industri asuransi juga mengalami klaim yang cukup tinggi. Jadi untuk Sun Life Indonesia kita bersyukur bahwa kita tidak mengalami kerugian klaim tersebut, ya. Tapi tetap kita ada produk health yang cocok untuk nasabah dengan benefit yang cocok, dengan premi yang cocok, bekerjasama dengan partner-partner kita supaya produk ini memberikan manfaat yang baik buat nasabah, tapi juga tidak sampai merugikan perusahaan asuransi. Gitu. Oke, baik. Pak Albert, terkait dengan industri asuransi jiwa, saat ini kan kalau kita lihat membukukan kenaikan pendapatan investasi hingga semester pertama bahkan sekitar 38%. Ya memang ini didominasi di instrumen investasi obligasi. Kalau untuk Sun Life Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Untuk Sun Life Indonesia, policy atau kebijakan investasi kita adalah yang kita sebut liability driven investing. Jadi investasi kita sesuaikan dengan kewajiban kita kepada nasabah, ya, baik itu jangka waktunya maupun besaran benefitnya, supaya ada satu kepastian buat nasabah pada saat jatuh tempo itu bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi semua investasi kita itu berdasar kepada liability kita. Nah, saya juga mau menyampaikan hal positif nih, bukan hanya untuk Sun Life tapi juga untuk asuransi jiwa secara umum, bahwa OJK baru saja memberikan sosialisasi bahwa ada kemungkinan besar gitu ya, karena udah sosialisasi berarti kemungkinan besar ada aturan yang akan membolehkan kembali asuransi jiwa untuk investasi di reksadana dan juga ETF emas atau gold, ya. Bahkan ada kemungkinan dan juga cukup besar kemungkinannya nanti ada juga fund ETF emas syariah berbasis rupiah. Nah, ini tentunya sangat positif buat asuransi jiwa, dukungan dari OJK karena memberikan kesempatan untuk investasi yang lebih luas, lebih diversifikasi. Khususnya emas, kita tahu masyarakat Indonesia sangat berminat ya menggunakan emas sebagai satu bagian dari investasi, dan juga
sangat memenuhi konsep syariah. Jadi ini satu hal yang sangat positif. Artinya Sun Life Indonesia melihat bahwa profil risk dari emas ini cukup oke ya Pak, seperti dengan fixed income dibandingkan dengan equity untuk jadi instrumen investasi ya Pak? Ya, sebagai salah satu pilihan investasi cukup baik. Mungkin dengan berbagai pilihan yang mungkin nanti akan ada aturan terbaru ini Pak, arah dari produk investasi dari Sun Life Indonesia sendiri seperti apa? Ya, jadi kita tidak semata-mata mencari return, kita juga tidak semata-mata bermain aman. Sekali lagi kita sesuaikan dengan liabilities kita. Jadi kita sebut aset aset liability management. Jadi kita bagaimana mencocokkan investasi kita dengan kewajiban kita kepada nasabah, itu menjadi dasarnya. Jadi sebagian besar memang saat ini Sun Life di obligasi. Obligasi pemerintah yang aman dan pasti, sebagian juga untuk mendapatkan return kita ada di korporasi tapi tidak banyak. Oke, jadi profil investasinya sejauh ini memang masih banyak juga di obligasi pemerintah. Benar sekali, ya Pak ya? benar sekali. Dan kita juga tahu Pak bahwa dari segi kebijakan moneter beberapa kali juga Bank Indonesia melakukan pemangkasan suku bunga acuan bahkan sekitar 5 kali. Bagaimana terkait dengan arah kebijakan investasi Sun Life ke depan Pak berkaitan dengan hal ini? Ya, jadi tetap jawaban saya sama, konsisten bahwa policy investasi kita adalah liability driven investing. Jadi kalau tadi terkait suku bunga, nah suku bunga yang cenderung turun ini bisa memberikan dampak plus dan minus terhadap asuransi jiwa. Minusnya, mulai dari minusnya dulu ya, bahwa kita banyak menjual produk tradisional yang menggaranti atau menjamin return kepada nasabah dengan asumsi suku bunga tertentu. Dengan suku bunga yang turun, tentunya kemampuan perusahaan asuransi jiwa untuk dapatkan return lebih berkurang. Nah ini perusahaan asuransi jiwa harus betul-betul disiplin. Makanya tadi Sun Life sangat disiplin dalam hal ini. Sehingga kalau suku bunga turun pun tidak terdampak. Karena kalau tidak baik-baik merencanakan tersebut dengan suku bunga turun, tadi saya bilang asumsi suku bunga yang bisa didapat katakan 7 sekarang jadi 5 atau 6 itu takutnya perusahaan asuransi tidak mampu nih memenuhi kewajiban kepada nasabah. Tapi juga ada impact positifnya suku bunga turun. Suku bunga turun itu membuat produk asuransi jadi lebih menarik ya daripada tabung di bank. Ya mendingan kita tabung di asuransi dapat proteksi lagi. Returnnya mirip-mirip ya nggak kalah jauh. Jadi ada positifnya juga. Positif yang lain adalah tadi saya singgung tentang klaim asuransi kesehatan yang masih tinggi dengan suku bunga yang turun, diharapkan inflasi turun, jadi diharapkan inflasi daripada biaya kesehatan juga turun, sehingga diharapkan klaimnya tidak meningkat. Gitu. Artinya